Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai yang kami muliakan, wabil khusus Sohibul Hajat Bapak Raden Muhammad Albana beserta Nyai Roro Sofia, yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Amir Fatahuddin Al-Hafidh dari pesantren Fatahus Salam Desa Kanci, Astana Japura, Cirebon. Para asatidz wa asatidzah yang kami muliakan, para bapak, ibu, hadirin wal hadirat, segenap tamu undangan, wali santri, majelis taklim Syekh Brataklana, wabil khusus lagi para santriwan santriwati yang telah dikhatmil Quran 30 juz bil ghaib dan 30 juz bin nadzar, dan semuanya saja yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Bapak Kuwu Mundu Pesisir yang kami muliakan, Bapak Kuwu Mundu Mesigit, dan semuanya saja yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahim dalam acara yang sangat sakral, yaitu khatmil Quran, khataman Quran. Ada yang khatam juz amma, ada yang khatam Quran. Bahkan alhamdulillah suatu kebanggaan yang tiada taranya pada hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Alhamdulillah, putri saya si kembar Pena Fatmiana dan Feni Fatmiani telah menghatamkan, bukan sekedar menghatamkan, tapi hafal 30 juz. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kami bersyukur, mudah-mudahan diberkahi dan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di kampung diundang Pak Ustadz, saya belajar tiap subuh itu membaca 1 juz rutin tiap subuh, habis subuh membaca. Mata itu pedih, mata abang, sampai terkadang kalau males saya taruh itu Al-Quran, saya menangis. Membaca saja ini mata bedam, mata berkaca-kaca. Anak saya hafal, Masya Allah, 30 juz. Tidak ada yang bisa kami banggakan. Saya selalu ke anak, udah masalah kuliah gampang, yang penting hafal Quran. Alhamdulillah, di hari ulang tahun saya, anak saya hafal Quran. Sholawat beserta salam kita limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, para tabiin yang senantiasa mengikuti ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, hadirin wal hadirat, kami ucapkan kepada pengasuh majelis taklim Syekh Brataklana, Bapak Raden Muhammad Albana dan Ibu Roro Sofia yang telah mendidik, wabil khusus anak kami si kembar, dan wabil khusus juga para khotimin khotimat yang telah di khatmil Quran atau di wisuda tadi. Mudah-mudahan menjadi anak yang solih dan solihah dan bisa nanti menjadi syafat Al-Quran. Satu pesan saya pribadi, Bu, ada kisah di malam hari, Bu,
kuburan gelap, ada orang lewat Bu. Setelah orang lewat ini tiba-tiba kuburan yang gelap itu ada satu cahaya di atas makam. Karena penasarannya di malam hari supaya tidak lupa, ambil patok Bu yang bercahaya tadi dipatok. Artinya apa? Besok paginya dicari siapa ini penghuni kubur ini kok bercahaya di antara kegelapan malam. Ternyata Bu, datanglah ke istrinya, Bu, saya tadi malam melihat cahaya yang sangat terang benderang di makam suami ibu. Sebetulnya ada apa? Apakah rajin ngaji atau rajin ibadah tahajud, zikir dan lain sebagainya? Kata sang istri, wahai Pak, suami saya itu orang biasa, orang petani, pagi, siang, sore ke sawah. Ibadah 5 waktu biasa saja, sholat malam biasa, ibadahnya tidak ada yang dibanggakan. Saya nggak percaya, pasti ada hal yang istimewa sampai makam itu bercahaya. Akhirnya dibuka, wahai Pak, keutamaan suami saya setiap malam habis sholat isya, sholat hajat, sebelum tidur selalu memegang Al-Quran. Suami saya itu tidak bisa abakasa, buta huruf juga buta Al-Quran, tapi saking cintanya dia punya Al-Quran yang tiap malam mau tidur diciumin sambil menangis. Ya Allah, saya ini orang bodoh, wahai Al-Quran, tolong nanti saya di akhirat, saya selamatkan kubur saya, selamatkan nanti di akhirat. Setiap malam dicium, ditaruh, dicium, ditaruh. Saking demennya Al-Quran, padahal buta huruf Al-Quran, dimuliakan kuburannya Bu, sampai percaya. Subhanallah. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda Bu, barang siapa ingin ketemu dengan Allah, maka muliakan keluarganya Allah. Para sahabat bertanya, keluarganya Allah itu siapa? Yaitu wayaqra'unal Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, suka membaca Al-Quran, dianggap ahlinya Allah. Katakan Nabi, barang siapa yang senang membaca Al-Quran dan suka kepada orang yang membaca Al-Quran, berarti suka kepadaku. Kalau suka kepadaku, katakan Nabi, maka suka kepada Allah. Kalau suka kepada Allah, nanti akan ada balasannya, aku masukkan ke dalam surga, kata Allah. Kebalikannya, barang siapa yang membenci orang yang membaca Al-Quran, sama dengan membenci Kanjeng Nabi, sama dengan membenci Allah, nanti kata Allah akan aku beri balasan, nanti aku masukkan ke dalam neraka. Harus kita yang buta Al-Quran harus senang anak cucu kita dititipkan ke majelis taklim Syekh Brata Kelana untuk dididik, karena satu-satunya Al-Quran bisa mensafaati, bisa menolong kita nanti di akhirat. Apalagi Masya Allah, anak saya hafal Al-Quran. Di dalam kitab Duratun Nasihin, barang siapa yang hafal Al-Quran nanti di hari kiamat, barisannya pada barisan para nabi, jejer dengan para nabi. Silakan wahai orang yang hafal Quran, syafaati orang tuamu, beri mahkota kedua orang tuamu. Kalau sudah 2 orang tuamu diberi mahkota, silakan yang engkau kehendaki, ambil masuk ke dalam surga. Geret siapa baik yang pengen dimasukkan ke dalam surga oleh orang yang hafal Quran. Subhanallah, luar biasa. Orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang istiqomah senang membaca Al-Quran, apalagi menghafalnya. Bahkan di dalam Tanbihul Ghafirin, Masya Allah, nanti di hari kiamat tidak akan dihisab dan jasadnya akan mutu sampai hari kiamat. Orang yang hafal Al-Quran, tiada tara orang yang hafal Quran dan orang yang mencintai Al-Quran, insya Allah bahagia dunia akhirat. Sekali lagi kami pesan bagi wali-wali santri, marilah kita bangga kepada anak cucu kita yang rajin selalu tiap sore, malam, siang
mengaji di majelis taklim Sebrata Kelana ini. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita nanti menjadi syafaat penyelamat kita nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Al-insan mahlul khata wa nisan, manusia tempatnya salah dan dosa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.